Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtafiatul Aula dari kelas Biologi D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Rasulullah periode Madinah pada subbab dasar berpolitik Madinah. Sebelum penjelasan lebih lanjut, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang tepat. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, terbentuknya negeri Madinah hingga menjadi negara Islam. Yang kedua, dasar politik negeri Madinah. Yang ketiga, strategi politik Rasulullah di Madinah. Sebelum terbentuknya negara, maka tidak akan dapat melakukan politik. Umat Islam mulai hidup bernegara setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Madinah adalah tempat pertama lahirnya komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Rasulullah. Hal yang jarang diperbincangkan adalah posisi Rasulullah sebagai komunikator politik di Madinah. Sejarah mencatat bahwa perjalanan panjang membentuk kota Madinah di bawah pemerintahan Rasulullah dimulai dari nol hingga menjadi sebuah wilayah yang diperhitungkan. Maka Rasulullah disebut sebagai aktor politik dalam mendirikan Madinah serta sebagai komunikator politik dalam pemerintah Madinah. Berdirinya kota Madinah adalah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad seorang pemimpin yang revolusioner pada zamannya. Rasulullah juga dikenal sebagai pembaharu tatanan sosial. Beliau mengubah total Yasrib yang awalnya hanya sebuah kota kecil hingga menjadi kota yang diperhitungkan, yang perkembangannya begitu singkat jika dihitung dari kemajuan tatanan sistem sosial dan politik, yaitu hanya sekitar waktu 10 tahun. Pembahasan yang pertama yaitu pembentukan negeri Madinah hingga menjadi negara Islam. Diawali dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah memiliki alasan penting atas hijrahnya, yaitu karena Mekah tidak menerima Islam untuk dijadikan sebagai sistem kehidupan bermasyarakat. Meskipun Rasulullah telah melakukan dakwah politik dengan meminta dukungan pada kabilah-kabilah Mekah, namun mereka tidak berpihak kepada Rasulullah. Malah mereka memusuhi dan tidak memberi kesempatan untuk menegakkan kekuasaan Islam di Mekah. Kemudian, Rasulullah mendapat dukungan dari tokoh Yasrib, di mana tokoh Yasrib tersebut kebetulan datang ke Mekah untuk berhaji. Tokoh Yasrib tersebut yaitu pemuka suku Khosraj dan suku Aus yang berjumlah 12 orang. Kemudian, mereka menerima ajakan untuk memeluk Islam, bahkan mereka menawarkan untuk membantu menyebarkan Islam di daerah mereka, yaitu Yasrib. Kemudian, terjadinya istilam al-hukm atau penyerahan kekuasaan. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pemindahan kekuasaan dari pimpinan suku Khosraj dan suku Aus atas Madinah kepada Rasulullah. Maka pada saat itu, Rasulullah adalah pemimpin sebuah negara yang berpusat di Madinah. Setelah peristiwa Baiat, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin Mekah untuk hijrah ke Madinah untuk bergabung dengan umat Islam di Madinah. Kota Yasrib, sejak kedatangan Rasulullah berubah nama menjadi Madinah Ar-Rasul, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Dan posisi Rasulullah sebagai kepala negara dijadikan metode menerapkan Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan dakwah. Hijrah menandakan kelahiran masyarakat Islam dengan bentuk dan tatanan yang unik. Setelah Rasulullah hijrah, beliau tidak menjalankan sebagai nabi saja, namun juga sebagai kepala negara. Posisi Rasulullah sebagai kepala negara tersebut dijadikannya sebagai metode untuk menerapkan Islam, karena negara dalam Islam memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi penerapan, fungsi penjagaan, dan fungsi pembangunan atau penyebaran. Dakwah secara umum mengajak manusia kepada Islam, dan negara merupakan metode dan alat
untuk menjalankannya secara praktis dengan menerapkan Islam atas seluruh warga negara tanpa kecuali. Selain itu, negara juga memelihara dan menyebarkan Islam ke luar negeri melalui dakwah dan jihad. Dengan dakwah yang didukung oleh negara, maka Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, terwujudnya negeri Madinah memiliki keterkaitan dengan cita-cita perjuangan Islam, di mana keterkaitan tersebut yaitu berupa hubungan langsung antara sifat dengan cita-cita perjuangan yang melatari perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian, Islam pertama kali memperkenalkan pada dunia tentang cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat Madinah yang bersifat demokratis. Kelahiran kota Madinah ini merupakan simbol kekukuhan dan kekuatan Islam. Kemudian, hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan langkah politik yang tepat, terutama untuk mengefektifkan dakwah Islam, karena di kota tersebut beliau mendapat dukungan yang penuh dari masyarakatnya. Langkah-langkah politik Rasulullah berhasil dengan waktu singkat dalam membentuk suatu komunitas Muslim yang kuat, bebas, dan mandiri, bukan komunitas yang lemah, tertindas, dan teraniaya seperti saat masih di Mekah. Komunitas tersebut secara berangsur-angsur, Rasulullah membentuk masyarakat yang teratur yang merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam. Pembahasan yang kedua yaitu dasar politik Madinah. Kekuatan ekonomi, politik, dan perpaduan antara rakyat merupakan tradisi baru, di mana negara merupakan wilayah yang memiliki kedaulatan. Setiap negara memiliki konsep tatanan masyarakatnya masing-masing. Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Kota Madinah adalah negara yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan di mana yang telah berperan membangun sistem pemerintahannya adalah Rasulullah. Kelahiran kerajaan Islam Madinah di Jazirah Arab telah membawa revolusi rohaniyah dan pemikiran yang menyaksikan pembinaan tata cara baru dunia yang diasaskan kepada kekuatan moral dan agama, dan membentuk etika hubungan baru di mana penggunaan kuasa dan pengaruh dipandu oleh prinsip akhlak, semangat persamaan, dan rasa hormat menghormati yang begitu mendalam. Madinah dengan cara tersendiri telah berusaha untuk menjayakan cita-citanya. Kemudian, doktrin yang digunakan Rasulullah dalam dunia politik tidak lepas dari Al-Quran. Di Madinah, Rasulullah dianggap sebagai pemimpin masyarakat dan menjadi pembimbing umat dalam hidup beragama. Kedatangan Rasulullah di Madinah memberikan kontribusi besar pada perannya sebagai pemimpin politik. Kekuasaan beliau di kota Madinah sangat membantu dalam menjalankan tujuan dari hijrahnya. Kemudian Rasulullah mengerahkan kebangkitan peradaban bangsa Arab kepada yang lebih cemerlang. Rasulullah yang kreatif dan inovatif dalam memimpin umatnya, beliau mampu mengarahkan pada kebangkitan peradaban bangsa Arab yang lebih cemerlang. Di bawah kepemimpinan Rasulullah, seluruh kaum di Madinah, baik yang Islam, Kristen, dan Yahudi, dibebaskan untuk beribadah dan bermasyarakat. Namun, ada hal lain yang memprihatinkan setelah hijrahnya Rasulullah dan para umat Muslim Mekah, yaitu Rasulullah sering mendapat serangan dari penguasa Mekah, tetapi beliau dengan sangat mudah dapat mengatasi bersama umat Islam yang telah bersatu di Madinah. Kemudian, perkembangan dan pertumbuhan Islam bersamaan dengan kehidupan sosial dan sistem politik. Sejak Rasulullah hijrah, Islam sudah terlihat keterkaitannya dengan politik. Hijrah Rasulullah ini dalam rangka mewujudkan misinya Allah, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya tinggi hingga menghasilkan suatu identitas sosial politik, yaitu sebuah negara, yang kemudian muncul suatu undang-undang negara yang di dalamnya mengatur kekuasaan politik negara serta peraturan-peraturan negara lainnya. Dalam sejarah politik Islam, kepemimpinan Rasulullah di Madinah menjadi arti penting tentang eksistensi negara dan pemerintahan dalam Islam. Kepemimpinan Rasulullah di Madinah menjadi bukti terpenuhinya syarat bahwa Madinah disebut sebagai suatu negara,
di mana unsur pentingnya terbentuknya negara ditentukan dari adanya wilayah, yaitu Madinah, kemudian rakyat, yaitu terdiri dari golongan Muslim dan non-Muslim, yang pemerintahannya dikendalikan oleh Nabi Muhammad yang dibantu oleh para sahabat. Dan dasar politik Madinah adalah prinsip keadilan yang harus dijalankan semua penduduk. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan langkah politik yang tepat, terutama dalam mengefektifkan dakwah Islam, sebab beliau mendapat dukungan dari warganya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi politik Rasulullah. Setiap pemimpin pasti memiliki strategi dalam menjalankan politiknya. Begitu pula dengan Rasulullah. Beliau setelah hijrah ke Madinah dihadapkan pada persoalan bagaimana mengatur masyarakat yang kompleks. Penduduk Madinah terdiri dari beragam suku dan golongan, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, dan Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizi. Banyak sekali cara dan strategi yang dilakukan Rasulullah untuk mewujudkan negeri Madinah menjadi damai. Sebagai pemimpin pemerintah kota Madinah, untuk menjadikan negara yang damai, maka banyak sekali cara dan strategi untuk mewujudkannya. Tujuan Rasulullah mengatur masyarakat Madinah ialah untuk menetralisir kekuasaan kelompok-kelompok sosial yang sering terjerumus dalam konflik, serta membimbing mereka pada jalan kebersamaan. Jika Rasulullah tidak memiliki strategi politik yang handal, maka bisa jadi negara Madinah tidak akan pernah terbentuk, dan tanpa strategi politik, maka mustahil Madinah menjadi wilayah yang diperhitungkan. Adapun dua cara Rasulullah menata sosial politik Madinah. Yang pertama, Rasulullah menata kehidupan kaum muslimin dengan cara mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor secara efektif. Dan yang kedua, Rasulullah mempersatukan kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya. Adapun strategi komunikasi politik Rasulullah dalam menghadapi masyarakat Madinah. Yang pertama, 1. Kredibilitas komunikasi politik. Yang kedua, pembuatan budaya bersama dan penghapusan rasisme sebagai pesan politik. Yang ketiga, Piagam Madinah sebagai target komunikasi politik. Yang keempat, praktik negosiasi dalam komunikasi politik. Dan yang kelima, pemilihan media yang tepat dalam komunikasi politik. Strategi komunikasi yang pertama, yaitu kredibilitas komunikator politik. Dalam komunikasi politik, harus ada beberapa prinsip komunikasi yang penting diperhatikan demi mencapai tujuan politik. Antara lain, komunikator, komunikan, pesan, dan media. Komunikator politik harus memiliki 3 kemampuan untuk dapat mempengaruhi, yaitu good sense, good moral character, dan goodwill. Ketiga kemampuan ini telah dimiliki Rasulullah. Rasulullah memiliki 3 karakter ini sejak beliau masih anak-anak. Dan kemampuan kredibilitas komunikator politik Rasulullah tersebut telah diakui oleh masyarakat. Berdasar kredibilitasnya pula, beliau mampu menghasilkan sebuah komunikasi sebagai seorang pemimpin yang tidak sombong atas kekuasaan yang ia miliki. Strategi komunikasi yang kedua, yaitu pembuatan budaya bersama dan penghapusan rasisme sebagai pesan politik. Rasulullah menggunakan budaya bersama sebagai pesan pemersatu dalam politik, dan Rasulullah menciptakan budaya bersama di masyarakat, serta Rasulullah berhasil menghapus rasisme dan diskriminasi. Penghapusan rasisme sebagai pesan politik, persaudaraan Muhajirin dan Ansor adalah salah satu langkah strategi yang digunakan Rasulullah sebagai strategi komunikasi politik, di mana budaya merupakan hal yang tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat
dan sangat mempengaruhi dalam proses komunikasi. Budaya dan komunikasi tidak pernah dapat dipisahkan. Perkatan budaya antara kaum Muhajirin dan Ansor merupakan strategi cemerlang. Rasulullah menggunakan cara dengan menciptakan komponen budaya bersama di masyarakat. Kedua kaum tersebut disatukan dalam budaya bersama, yaitu Ikhwanul Muslimin. Rasulullah tidak menggunakan budaya satu sisi saja, namun budaya dan peradaban bersama dengan memegang erat persaudaraan di kalangan umat Islam. Rasulullah tidak menyinggung mengenai adanya budaya dominan. Misal, kaum Ansor lebih dominan, sebab telah menolong umat Muhajirin, dan sebaliknya, tidak lebih mendominankan Muhajirin, sebab Muhajirin rela meninggalkan harta bendanya demi hijrah ke jalan Islam. Persaudaraan tersebut semakin erat hingga Muhajirin dan Ansor memiliki hubungan mendalam. Bahkan ada seorang dari suku Ansor rela membagi harta, rumah, bahkan istrinya, hingga kedua suku ini memiliki budaya bersama yang erat. Kemudian, dalam penghapusan rasisme, melalui kebijakan politik, Rasulullah mengandalkan pesan politik yang sangat kontroversial. Rasulullah mengakhiri praktik rasisme demi persatuan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Strategi komunikasi yang ketiga, yaitu Piagam Madinah sebagai target komunikasi politik. Piagam Madinah merupakan langkah awal nyata Rasulullah menjadi pemimpin. Piagam Madinah merupakan perjanjian Rasulullah atau kaum muslim yang bersinggung secara langsung dengan orang non-muslim serta kaum Yahudi. Rasulullah menciptakan konstitusi yang mengatur semua masyarakat Madinah. Undang-undang ini merupakan langkah strategi politik, kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Kemudian, Piagam Madinah disebut sebagai naskah politik yang dibentuk sebagai dasar negara, dan Piagam Madinah merupakan naskah politik paling tua dalam sejarah peradaban manusia, serta naskah konstitusi pertama yang paling lengkap. Isi Piagam Madinah telah memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh suatu konstitusi. Piagam Madinah ini bahkan menjadi salah satu sumber utama Rasulullah sebagai kepala negara Madinah. Piagam Madinah juga sebagai upaya untuk memperbarui hubungan bilateral politik antar negara. Kemudian, Piagam Madinah diklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama, perjanjian Nabi dengan Yahudi, dan yang kedua, perjanjian Nabi dengan Muhajirin dan Ansor. Namun, ada yang berpendapat bahwa secara rinci terdapat 4 golongan yang diatur dan disatukan dalam konstitusi ini, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor, penduduk Madinah yang belum masuk Islam, dan Yahudi. Konstitusi kesepakatan dalam Piagam Madinah dibuat bukan hanya untuk Muslim saja. Piagam Madinah merupakan konstitusi bagi seluruh warga Madinah. Kemudian, isi Piagam Madinah merupakan penjelasan tentang kewajiban saling membela dan melindungi antar penduduk Madinah. Penduduk Madinah dibimbing untuk patuh pada aturan yang telah disepakati bersama, di mana segala perselisihan diserahkan kepada Rasulullah selaku kepala negara. Hal ini yang memungkinkan dapat menyatukan suku-suku di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Strategi komunikasi politik yang keempat, yaitu praktik negosiasi dalam komunikasi politik. Negosiasi berarti tawar-menawar. Tujuan Rasulullah dalam negosiasi yaitu untuk terciptanya kata sepakat, dan manfaat negosiasi yaitu terjalinnya kerjasama antar institusi atau perorangan demi melakukan suatu kegiatan bersama atas dasar saling pengertian, serta fungsi strategi negosiasi yaitu untuk memberikan informasi tentang fakta yang berhubungan dengan objek konflik. Rasulullah mampu menghasilkan praktik politik negosiasi dengan memahami pihak yang berselisih. Negosiasi merupakan suatu proses yang mengandung kesepakatan yang sifatnya untuk menghindari konflik fisik. Dalam praktik negosiasi, Rasulullah memiliki daya tarik yang berbentuk alam pikiran, akhlak, dan suatu hal yang dinilai baik oleh orang. Misal, sikap Rasulullah yang pemaaf. Sikap ini dapat dijadikan senjata untuk menetralisasi hubungan dengan siapapun, termasuk dengan musuh. Kemudian,
Strategi komunikasi politik yang kelima, yaitu pemilihan media yang tepat dalam komunikasi politik. Rasulullah menggunakan retorika, yaitu seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Retorika terdapat pada 5 ajaran, yaitu penciptaan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Tujuan politik Rasulullah yaitu untuk terwujudnya masyarakat yang humanis dan berperadaban. Perkembangan retorika dimulai dari pengembaraan kaum sofis di Yunani sebagai seni berbicara hingga pada public speaking yang seringkali kita dengar saat ini, di mana dalam public speaking lebih ditekankan pada efektivitas pesan agar dapat diterima oleh audiens. Retorika juga disebut juga sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan kemampuan untuk berpidato. Dapat disimpulkan, retorika politik berarti sebuah seni berbicara atau kemampuan membangun argumentasi yang kemudian diwujudkan dalam sebuah penyampaian informasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Rasulullah menggunakan retorika sebagai media politik. Dilihat dari ide Rasulullah, argumentasi, dan isi pesan mencerminkan bahwa tujuan politik Rasulullah mengandung perdamaian. Selain itu, ada pula strategi politik Rasulullah yang lain. Selain retorika, Rasulullah menggunakan surat sebagai media politik dalam menyiarkan pesan dakwah yang juga bermuatan politis. Rasulullah mengajak para pemimpin dunia untuk masuk Islam melalui surat yang beliau kirim. Rasulullah menilai komunikasi politik dalam bentuk tulisan kepada para pemimpin-pemimpin dunia yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui surat, merupakan langkah komunikasi terbaik dalam situasi saat itu. Surat dinilai sebagai salah satu upaya diplomatis sekaligus dakwah pada para pemimpin dunia. Apalagi surat adalah salah satu media komunikasi yang memiliki respon, yang menuntut penerima berpikir lebih matang dalam memaknai isi pesan yang disampaikan. Dari sekian banyak strategi yang dimiliki Rasulullah, langkah awal beliau yaitu pembangunan masjid. Hingga akhirnya, masjid berfungsi sebagai sarana mempersatukan suku-suku di Madinah, hingga akhirnya strategi politik Rasulullah tersebut dikatakan telah melampaui strategi komunikasi politik masa kini. Beliau memandang bahwa pembangunan masjid adalah permulaan dari strategi politiknya, sebab melihat dari kaum Arab biasanya memiliki tempat berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan, mulai dari jual beli, perkawinan, dan sebagainya. Hingga masjid berfungsi sebagai sarana mempersatukan suku-suku di Madinah, juga untuk membangun semangat, kekuatan moral, dan spiritual masyarakat Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad juga meletakkan konsep musyawarah yang berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dalam mewujudkannya, Rasulullah melakukan berbagai macam cara, yaitu mengatur hubungan berbagai komunitas dengan menerbitkan Piagam Madinah, membuat peraturan pajak, dan larangan riba bagi masyarakat luas demi pembangunan ekonomi serta meningkatkan hubungan bilateral negara dalam bentuk kunjungan kenegaraan dan pengiriman delegasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.